تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Alhamdulillah, kita lanjutkan as-sarif anil haqnya. Kemudian di antara perkara yang menyebabkan seseorang terhalang dari kebenaran itu al-jahlu bi ahlil batil wa muqalatihim. Bodoh terhadap kebatilan dan perkara-perkara yang berhubungan dengan kebatilan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sebagaimana dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat jilid 4 halaman 129, Al-Hakim berkata sanadnya sahih, Umar bin Khattab berkata, "Qad alimta wa rabbil Ka'bah mata tahlikul Arab. Idza walla amrahum man lam yashhad ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wa lam yu'alij amra jahiliyah." Sungguh aku telah mengetahui demi Rabbnya Ka'bah, kapan kaum Arab atau bangsa Arab ini akan binasa. Itu yang apabila yang memimpin mereka adalah orang-orang yang tidak pernah bersahabat dengan Rasulullah SAW dan tidak pernah mengetahui perkara jahiliyah. Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman al-Syaikh berkata, وَهَذَا لِأَنَّ مَنْ لَا يَعْرِفُ الشِّرْكَ وَمَعَابَهُ الْقُرْآنِ وَذَمَّهُ وَقَعَ فِيهِ وَأَقَرَّهُ وَهُوَ لَا يَعْرِفْ أَنَّهُ الَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَنْتَقِضُ بِذَلِكَ عُرَى الْإِسْلَامِ. Ini dikarenakan orang yang tidak mengenal kesyirikan, tidak mengenal apa yang dicela oleh Al-Quran dan dicaci oleh Al-Quran, biasanya akan jatuh kepadanya, bahkan ia menyetujuinya. Sementara ia tidak tahu perkara-perkara jahiliyah yang dicela oleh Al-Quran tersebut. Sehingga terlepaslah dengannya tali-tali Islam. Hudzaifah ibn Yaman, seorang sahabat, berkata juga, sebagaimana dikutip Imam Bukhari, Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair, wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Adalah orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan. Dan sementara aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan, kan aku takut sekali untuk jatuh kepada keburukan itu. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah berkata, di dalam kitab Al-Farqu Baina Ibadati Ahli Islam wal Iman halaman 139, "Fama'rifatul muslim bidinil jahiliyah wa mimma yu'afifu bidinil Islam alladhi ba'atha Allah bihi rusulah. Wa ya'riful farqa baina dinil muslimin al-hunafa ahli at-tauhid wal ikhlas wa ittiba'il anbiya wa dini ghairihim. Wa man lam yumayyiz baina hadha wa hadha fa huwa fi jahiliyatin wa dhalalin wa syirkan wa jahlin." Seorang muslim yang mengenal tentang agama jahiliyah itu membuat ia semakin mengenal hakikat agama Islam, yang dengannya Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab. Dengan seperti itu ia bisa membedakan antara agama kaum muslimin yang hanif di atas tauhid dan ikhlas dan ittiba dengan agama selain Islam. Dan orang yang tidak bisa membedakan antara ini dan itu, ia akan berada dalam jahiliyah, kesesatan, bahkan kesyirikan dan kebodohan. Memang demikian benar yang dikatakan oleh para ulama. Oleh karena itulah kalau kita lihat di zaman ini, ketika banyak orang-orang yang baru hijrah tidak paham tentang jahiliyah, tentang kesesatan, tentang kebatilan, di saat muncul dai-dai yang keyakinannya sesat, ternyata keyakinan Qadariyah atau keyakinan Mu'tazilah atau Asy'ariyah atau yang sejenisnya. Karena mereka tidak paham tentang hakikat firqah-firqah yang tidak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah dan tidak pernah belajar tentang akidah selain Ahlussunnah wal Jamaah. Akibatnya mereka tertipu, terkena syubhat dan yang lainnya. Akibat daripada apa? Tidak memahami tentang keyakinan-keyakinan yang bertabrakan dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang penting, dai tersebut membawakan Al-Quran, hadis, dianggapnya ia di atas Ahlussunnah. Walaupun akidahnya sesuai dengan akidah Mu'tazilah. Walaupun akidahnya sesuai dengan Qadariyah dan yang lainnya. Padahal kalau kita perhatikan orang-orang Mu'tazilah di zaman dahulu pun membawakan Al-Quran dan hadis. Tapi mereka mentakwil dan menafsirkan sesuai dengan keinginan mereka.
Bahkan Rasulullah mensifati orang Khawarij pun juga yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Al-Quran dan bahkan menghafalnya, tapi tidak sampai ke kerongkongannya. Artinya mereka memahami dengan pemahaman yang dangkal. Bahkan mereka membawakan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itulah penting sekali kita mempelajari tentang keyakinan-keyakinan yang berseberangan dengan keyakinan ahlu sunnah. Apa kebatilan mereka dan kesesatan mereka. Dengan cara seperti itu kita akan semakin paham tentang hakikat keyakinan ahlu sunnah. Keyakinan yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Walaupun tentunya harus kita kokohkan dulu pengetahuan kita tentang ahlu sunnah dulu. Setelah itu baru kita memahami tentang akidah-akidah selain ahlu sunnah. Dengan cara itu kita semakin paham, semakin bisa membedakan mana ahlu sunnah, mana bukan. Wallahu a'lam.